Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada malam ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan pada kesempatan malam ini Bapak Ibu, kita akan membahas sifat irodahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, Allah memiliki sifat irodah. Irodah itu keinginan. Untuk menjelaskan sifat ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan dua dalil ya dari Al-Quran. Yang pertama dari surah Al-Maidah ayat 1. Allah Ta'ala berfirman, Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutsla alaikum ghayra muhillis saidi wa antum hurum. Dia hidup semua jadi sinkron. Baik, kami ulangi. Jadi kalau Allah Ta'ala berfirman, Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghairu muhilli saidi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Artinya ya, dihalalkan bagi kalian bahimatul an'am, hewan ternak ya, seperti unta, sapi, kerbau, kambing dan yang sejenis dengan itu dihalalkan. Illa ma yutsla alaikum, kecuali yang akan dibacakan kepada kalian, kata Allah, tentang keharumannya. Nanti di ayat ketiganya akan diterangkan oleh Allah apa saja yang haram. Nah, maka dikatakan di sini illa ma yutsla alaikum, kecuali yang akan dibacakan kepada kalian keharumannya, ghairu muhillis saidi wa antum hurum. Dan juga tidak halal ya bagi kalian untuk berburu hewan ya, maksudnya hewan darat, wa antum hurum, sementara kalian sedang ihram. Itu juga termasuk tidak halal atau diharamkan berburu hewan darat yang tadinya halal, tapi ketika wa antum hurum, ketika kalian ihram, maka itu jadi haram, tidak halal. Innallaha yahkumu ma yurid, sesungguhnya Allah menghukumi atau menetapkan hukumnya sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ma yurid, apa yang dimaksud innallaha yahkumu ma yurid? Ya, sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan apa yang Allah inginkan, yaitu min tahlilin wa tahrimin
wifqa hikmatihi fala mukrahalahu. Ya, hukum menghalalkan atau mengharamkan sesuai dengan hikmahnya dan tidak ada yang memaksa Allah Azza wa Jalla. Jadi itu yang dimaksud, Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Allah inginkan. Apakah Allah mau menghalalkan atau Allah mau mengharamkan, itu semua sesuai dengan kebijaksanaan atau hikmah Allah Subhanahu wa taala, fala mukrahalahu, dan tidak ada yang memaksa Allah Azza wa Jalla. Demikian diterangkan dalam hadis Al-Mukhtasar, dalam tafsir Al-Mukhtasar ya. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ini ayat yang pertama ya. Di dalam ayat ini ada kalimat ma yurid, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang konteksnya bicara tentang hukum ya, hewan yang halal, hewan yang haram. Nah, itu yang diinginkan Allah. Yang halal tadi semua hewan ternak itu halal. Orang sedang ihram pun makan daging boleh, asal bukan daging hewan buruan, itu yang nggak boleh. Dan hewan laut itu juga boleh meskipun dipancing ya. Ada orang mancing sengaja dia untuk menyuguhi orang yang sedang ihram, itu juga boleh. Tapi kalau ada orang berburu sengaja untuk disediakan bagi orang yang sedang ihram, nah itu yang wairu muhillis shayd, tidak halal. Ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau hewan al-bahr, laut, itu tetap halal bagi orang yang sedang ihram. Nah, itu diterangkan dalam surah Al-Maidah ayat 96 ya. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyarah wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Nah, ini ayatnya. Wattaqullaha alladzi ilaihi tusyarun. Dihalalkan bagi kalian saydul bahri. Nah, hewan laut yang diburu atau dipancing, wa ta'amuhu, dan dimakan, boleh, mata'al lakum, sebagai kesenangan buat kalian, walisayyarah, dan orang yang sedang melakukan perjalanan ya. Dan hurrima alaikum saydul barri, yang diharamkan adalah hewan buruan darat, madumtum huruma, selama kalian sedang ihram. Nah, itu keterangan di dalam surah yang sama ya, Al-Maidah, tapi ayat 96. Nah, sedang yang dimaksud mayutla alaikum, kecuali apa yang akan dibacakan kepada kalian. Apanya? Keharamannya. Tadi disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 3, hurrimat alaikum al-maitatu wad-damu walahmul khinziri wama uhilla bihi wama uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi, dan apa-apa yang disembelih tidak atas nama Allah ya, bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dimaksud illa ma yutla alaikum, itu ada di ayat ketiganya. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini ya kaitannya dengan sifat Allah tadi, yaitu sifat iradah, ada di bagian akhir ayat pertama surah Al-Maidah ini. Innallaha yahkumu ma yurid. Gitu. Kata saya Ibnu Utsaimin, yang dimaksud ma yurid, apa yang Allah inginkan, ini masuk kategori al-iradah asy-syar'iyyah. Keinginan Allah yang bersifat syar'i. Kenapa? Li'anna al-maqam maqama at-tasri'. Karena konteks ayat ini adalah untuk menegaskan tentang hukum syara, halal haram. Maka ini namanya al-iradah asy-syar'iyyah. Tapi juga kata beliau ya, wa yajuzu an takuna iradah syar'iyyah kauniyah. Tapi juga mungkin ya, yang dimaksud kata mayuri dalam ayat pertama surah Al-Maidah itu bisa juga ini masuk kategori iradah syar'iyyah, juga iradah kauniyah ya.
Iradah syar'iyah atau iradah kauniyah. Ini Bapak Ibu dan sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, nanti para ulama ya, saya Al-Fauzan, saya Ibnu Al-Utsaimin ya, beliau berdua menjelaskan tentang apa sih bedanya iradah kauniyah dengan iradah syar'iyah. Iradah kauniyah dengan iradah syar'iyah itu ya merupakan sifat Allah Azza wa Jalla. Nah, maka keinginan Allah itu ada dua ya. Kata saya Ibnu Al-Utsaimin, pembagian iradah dinisbatkan kepada Allah Ta'ala itu tanqasimu ila qismaini. Begitu juga nanti menurut saya Shalih Al-Fauzan, nah, iradah rabbaniyah itu nau'ani ya. Keinginan Allah Ta'ala itu ada dua macam. Yang pertama iradah kauniyah qadariyah, yang kedua iradah diniyah syar'iyah. Yang ada dalam surah Al-Maidah ayat pertama ini ya, kalau menurut saya Ibnu Utsaimin, awalnya beliau katakan ini iradah syar'iyah, tapi juga mungkin ini termasuk iradah kauniyah. Nah, lalu apa bedanya Bapak Ibu? Ini istilah penting ya, yang kita sebenarnya juga sudah pernah bahas di majelis ini. Ya, ada perbedaan sangat jelas antara iradah kauniyah dengan iradah syar'iyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau iradah kauniyah ya, itu adalah suatu keinginan Allah Ta'ala qad yuhibbuhallahu wa yardoha wa qad la yuhibbuhallahu wa la yardoha. Iradah kauniyah itu bisa jadi disukai oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Juga bisa jadi tidak disukai atau tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu iradah kauniyah. Sementara kalau iradah syar'iyah la budda'an annahu yuhibbuha wa yarduha Allahu azza wa jalla. Sementara kalau iradah syar'iyah pasti dan harus disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perbedaan yang pertama. Apa contohnya iradah kauniyah itu? Nah, contohnya nanti di ayat kedua ya. Ada ayat berbunyi atau dalam surah Ar-Ra'd ya ayat 11 Allah mengatakan wa idza aradallahu biqaumin su'a, dan apabila Allah menginginkan keburukan bagi suatu kaum, fala maraddalahu, maka tidak ada yang bisa menolak. Fala maraddalahu. Allah menginginkan keburukan bagi suatu kaum, itu enggak ada yang bisa tolak. Nah, ini namanya iradah kauniyah. Ya. Allah sebenarnya tidak suka ya hambanya itu mendapatkan keburukan. Gitu. Maka tadi iradah kauniyah itu terjadi pada sesuatu yang disukai atau sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Bisa dua-duanya. Dan dia pasti terjadi kalau iradah kauniyah. Tidak mungkin bisa ditolak. Dasarnya diantaranya tadi dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Sementara iradah syar'iyah itu pasti terkait dengan sesuatu yang Allah sukai. Contoh misalnya dalam surah An-Nisa ayat 27 Allah Azza wa Jalla berfirman, wallahu yuridu an yatuba alaikum, dan Allah itu ingin ya memberikan taubat kepada kalian. Allah ingin ya memberikan taubat, membuka pintu taubatnya untuk atau kepada kalian. Ini sesuatu yang Allah senang. Allah itu senang kalau ada hambanya bertaubat lalu Allah buka pintu taubatnya. Itu sesuatu yang Allah pasti suka. Itu contoh ya dalam Al-Quran. Tapi nah, iradah kauniyah itu pasti terjadi, iradah syar'iyah belum tentu
terjadi. Allah senang hambanya taubat, tapi apakah semua hamba pasti bertaubat? Tidak kan? Ada nggak orang berbuat maksiat, berbuat jahat nggak taubat-taubat sampai mati? Ada nggak? Ada. Padahal Allah suka itu. Sebenarnya Allah suka, tapi tidak mesti terjadi. Tapi kalau iradah kauniyah pasti terjadi. La budda min wuku'iha. Itu perbedaan yang kedua. Nah, perbedaan yang ketiga, Bapak Ibu, iradah kauniyah, ya, keinginan Allah yang bersifat kauni, di balik itu pasti ada maksud lain. Beda dengan iradah syar'iyah. Kalau iradah syar'iyah yang maksudnya apa yang Allah inginkan itu lizatiha. Contoh misalnya Allah menginginkan ketaatan dari para hambanya. Nah, maka yang dimaksud ya ketaatan hamba itu lizatiha. Wallahu arada atau ata syar'an wa ahabbaha wa radiyaha. Allah mencintai kalau ada orang taat, hamba taat dan Allah ridho. Sementara kalau iradah kauniyah itu ada maksud lain di balik itu. Contoh misalnya Allah menciptakan iblis. Allah menciptakan berbagai macam keburukan. Aslinya tentu Allah tidak senang kan, ada hambanya yang membangkang. Iblis itu kan membangkang. Allah tidak suka. Tapi kalau Allah mau binasakan ya bisa aja gampang. Tapi tetap iblis itu hidup, bahkan dia tidak mati gitu sampai hari akhir. Itu permintaannya dan Allah setujui itu. Nah, Allah ciptakan iblis dan berbagai macam keburukan. Ini sesuatu yang Allah inginkan, yang bersifat kauni pasti terjadi ya. Tapi ya Allah tidak suka. Dan yang perlu kita ketahui ada maksud lain di balik terjadinya sesuatu yang Allah inginkan yang bersifat kauni. Apa misalnya? Kenapa kok Allah ciptakan iblis, syaitan gitu ya? Padahal Allah tidak suka kalau kita menjadi pengikut syaitan. Kalau kita mengikuti hawa nafsu kita karena godaan syaitan, Allah tidak suka. Tapi kok kenapa Allah ciptakan? Kan itu pertanyaannya. Nah, tujuannya bukan karena zat si iblis atau syaitan itu, bukan karena zat keburukan-keburukan yang ada itu. Tapi litahsula bisababi zalika al-mujahadah wat taubatu wal istighfar. Dengan Allah ciptakan iblis atau syaitan, Allah ciptakan berbagai macam keburukan. Tujuannya ya, supaya hamba-hambanya itu bersungguh-sungguh dalam beribadah. Coba dia digoda oleh syaitan, oleh iblis, mampu enggak dia menyingkirkan godaan itu? Sungguh-sungguh enggak dia dalam beribadah kepada Allah Ta'ala? Nah, itu yang diinginkan oleh Allah. Karena andai kata enggak ada godaan dari iblis dan syaitan, orang jadi gampang banget kan jadi taat. Beda dengan ada godaan dengan tidak ada godaan kan. Nah, itu tujuannya. Diciptakan iblis atau syaitan untuk menguji di antara hambanya siapa di antara mereka yang bersungguh-sungguh dalam taat dan beribadah kepada Allah. Atau ketika pun mereka misalnya terjerumus pada godaan iblis atau syaitan, ada pintu taubat. Coba, mereka mau nggak bertaubat kepada Allah Ta'ala setelah dia bersalah karena mengikuti langkah-langkah syaitan misalnya, atau beristighfar atau tidak? Nah, itu tujuannya daripada iradah kauniyah ya. Kalau iradah syar'iyah memang yang dimaksud adalah zat yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian berdasarkan keterangan Syekh Al-Fauzan ya, bedanya antara iradah kauniyah dengan iradah syar'iyah. Nah, jadi ayat 1 dari surah Al-Maidah ini ya menjelaskan tentang sifat iradah Allah yang bersifat
syar'i tadi. Wa hadhihi al-iradah syar'iyyah. Gitu. Nah, maka tapi Syekh Ibnu Al-Utsaimin kata beliau wa yajuzu an takuna iradatan syar'iyyatan kauniyatan. Tapi juga mungkin ini iradah kauniyah. Artinya ketetapan halal dan haram tentang beberapa hewan itu ya pasti terjadi. Pasti terjadi. Walaupun nanti para hambanya apakah mengabaikan sesuatu yang Allah halalkan dan haramkan ini atau mentaatinya. Gitu. Nah, kalau dilihat dari sisi apakah diabaikan atau ditaati, maka dia masuk kategori iradah syar'iyyah. Tapi kalau dilihat dari sisi penghalalan dan pengharaman itu ada terjadi, nah ini namanya iradah kauniyah. Ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, maka kata saya Ibnu Utsaimin wa nahmilul hukma 'alal kauni wasyar'i. Maka kita membawa hukum ini pada hukum kauni dan hukum syar'i. Itu. Nah, maka di dalam ayat ini ya terkandung beberapa sifat Allah Azza wa Jalla. Sifat fi'liyah Allah Azza wa Jalla maksudnya. Yaitu yang paling pokok sifat al-iradah. Allah memiliki sifat berkeinginan al-iradah. Karena wallahu yahkumu ma yurid. Itu. Selain menyebutkan sifat iradahnya Allah Azza wa Jalla, di dalam ayat ini surah Al-Maidah ayat pertama juga ada sifat at-tahlil, ya, penghalalan. Itu juga sifat fi'liyah. Allah menghalalkan itu adalah juga sifat fi'liyahnya Allah Azza wa Jalla. Termasuk al-hukm, penetapan hukum. Ini juga termasuk sifat, kata saya Ibnu Al-Utsaimin. Jadi wa minas sifati at-tahlil wal hukm wal iradah. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, sementara menurut keterangan Syekh Al-Fauzan rahimahullah, nah, dari ayat ini menunjukkan apa? Isbatu al-iradati, ya, menetapkan bahwa iradah itu merupakan sifatin lillahi ta'ala, merupakan sifat bagi Allah Ta'ala, alama yaliku bijalalih, sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Jadi ada isbat al-iradah, bahwa iradah itu min sifatin lillahi Azza wa Jalla alama yaliku bijalalih. Nah, ini ibu-ibu dan bapak-bapak ya, keterangan ayat pertama dari surah Al-Maidah. Jadi poin pentingnya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kenapa beliau mengutip ayat pertama dari surah Al-Maidah ini? Beliau ingin menegaskan, menjelaskan bahwa di antara sifat Allah itu adalah sifat iradah. Ini penting kita pahami. Jadi Allah itu punya keinginan. Allah itu punya keinginan. Itu. Nah, itulah yang disebut dengan sifat iradah. Nah, jadi kalau ditanya apa di antara sifat Allah, sifat fi'liyahnya Allah Ta'ala, al-iradah. Nah, jadi al-iradah itu sifatun min sifati al-fi'liyah lillahi ta'ala, merupakan salah satu sifat dari sifat-sifat perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, iradah. Nah, itu di dalam sifat 20 kayaknya ada ya, murid, iradah murid ya. Ya ini. Kemudian dalil yang kedua Bapak Ibu disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu", barang siapa yang diinginkan oleh Allah. Nah, ada kata yuridillahu ayyahdiyahu, barang siapa orang yang diinginkan oleh Allah untuk diberi hidayah. Nah, hidayah yang dimaksud di sini hidayatut taufik ya. Hidayatut taufik yang dimaksud. Karena ada dua jenis hidayah ya. Yang mahal ini hidayatut taufik. Jadi barang siapa orang yang diinginkan oleh Allah Ta'ala untuk diberi hidayah taufik, yasrah sadarahu lil Islam, Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam.
Jadi senang dia dengan syariat Islam, tidak keberatan dia dengan Islam. Ya, baik yang usul maupun yang furu, ya hukum-hukum pokok maupun yang cabangnya dia senang. Lapang dadanya, tidak ada sedikit pun keberatan. Nah, orang yang tidak merasa sedikit pun ada keberatan dalam hatinya menerima syariat Islam, berarti orang itu diinginkan oleh Allah untuk mendapat hidayatut taufik. Cirinya gampang. Bapak Ibu, ya ketika panjenengan merasa ringan, lapang dada ya, dalam mengamalkan syariat Islam, itu tanda Allah menginginkan hidayatut taufik untuk kita. Nah sebaliknya kata Allah, wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqa. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah untuk disesatkan, maka Allah jadikan dadanya itu sempit. Dayyiqan haraja, berat. Ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia itu naik ke langit. Berat sekali rasanya. Disuruh sholat berat, disuruh puasa Ramadan sebentar lagi nih, waduh posone. Nah itu kalau ada perasaan puasa lagi, kayaknya baru kemarin puasa, ini udah puasa lagi. Kalau kita kok merasa berat menghadapi puasa Ramadan, nah itu tanda-tanda itu. Nah, wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Seakan-akan ka'annama yas'adu fis sama. Maka perlu istighfar tuh Bapak Ibu. Kita kok merasa berat, banyak-banyak istighfar. Mohon petunjuk kepada Allah Ta'ala ya. Karena memang hidayah itu harus diminta juga. Hidayah taufik itu tidak gratis ya, harus diusahakan. Gitu. Nah, kalau kita terasa kok berat mengamalkan suatu syariat, baik yang usul maupun yang furu, segeralah bertaubat, istighfar, mintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu dan Ibu sekalian. Nah, itu. Jadi dalam ayat ini ya, ada keterangan bahwasannya ya, sebagaimana di ayat sebelumnya, bahwa Allah itu memiliki sifat iradah. Karena tadi jelas dua kali Allah sebut, bahkan famay yuridillahu an yahdiyahu yasrah sadrahu, atau waman yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Nah, ini Bapak sekalian. Jadi jelas ada dua kata yurid ya. Jadi Allah itu memiliki sifat berkeinginan. Itulah yang tadi disebut sifatul iradah. Nah, maka tadi ini menjadi tolak ukur juga Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya. Ketika Allah menginginkan kebaikan dan petunjuk kepada kita, kita tidak akan merasa berat hati gitu. Yang ada justru lapang dada, senang kita mengamalkan syariat. Oleh karenanya orang-orang munafik itu mereka berat hati ketika sholat. Jadi orang munafik itu idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka sholat, ya sholat tapi malas-malasan, merasa berat sholat. Nah ini. Tapi Nabi ya, justru senang. Bahkan beliau dalam hadis yang sahih riwayat ya, di dalam hadis yang disebut kalau Syekh Al-Albani ya dalam kitab Sahihul Jami ya, beliau Bapak Ibu dan jamaah sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain, atau disebutkan juga dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hubbiba ilayya minad dunya ya, hubbiba ilayya minad dunya an-nisa'u wat-tayyibu atau wat-tibu ya, wa ju'ilat li ya, wa ju'ilat qurrata aini fis shalah, wa ju'ilat qurrata aini fis shalah.
Saya ulangi ya, hubbiba ilayya minad dunya an-nisa'u wat-tibu wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Nah, dijadikan senang kepadaku dari urusan dunia. Jadi urusan dunia yang disukai oleh Nabi itu 3. Dunia banyak ya, banyak di dunia, banyak perkara, banyak kenikmatan-kenikmatan dunia. Tapi yang disenangi oleh Nabi ada 3 dalam urusan dunia ya. Yang pertama an-nisa, wanita. Maksudnya istri-istri beliau tentu saja. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Ya, para istri beliau. Nah, maka kalau kita mencintai istri kita itu sesuatu yang syar'i ya, sebagaimana juga Nabi mencintai istri-istrinya. Apalagi kata Nabi, khairu mata'id dunya al-mar'atus shalihah. Sebaik-baik kesenangan dunia itu adalah wanita yang shalihah. Nah, ini itu senang Rasul kepada wanita, kepada istri-istrinya. Karena sebaik-baik kesenangan dunia ya wanita yang shalihah. Yang kedua at-tib. At-tib itu minyak wangi. Ya, al-itr. Maka Nabi pun pernah mengatakan arba'un min sunanil mursalin, ada 4 perkara dan itu merupakan sunnah seluruh rasul, para rasul. Nah, apa itu? Yang pertama al-haya'u, malu. Ya. Kemudian yang kedua al-itr, minyak wangi atau at-ta'atturu. Yang ketiga al-siwaku. Yang keempat an-nikahu. Ini arba'un min sunanil mursalin. Itu. Jadi at-tib itu termasuk daripada sunnah seluruh rasul. Maka beliau bahkan di riwayat yang lain, beliau itu kalau dikasih hadiah, ada 2 hadiah yang tidak pernah beliau tolak. Bantal sama minyak wangi. Dikasih minyak wangi beliau tidak pernah menolaknya karena beliau senang. Nah, yang ketiga waju'ila qurratu aini fis shalah, dan dijadikan senang dalam pandang mataku ya. Jadi sesuatu yang dijadikan senang untuk Nabi adalah sholat. Ini artinya Bapak Ibu dan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, beliau itu senang sekali ketika sholat. Bahagia rasanya, gembira rasanya pada saat beliau sholat. Saudarahu yasra, lapang dadanya ketika sholat. Nah, ini menunjukkan berarti Allah menginginkan kebaikan dan Allah menginginkan untuk diberi hidayah taufik kepada orang yang merasa senang dalam sholat. Dan jelas memang Nabi adalah akmalu an-nasi imanan, manusia paling sempurna imannya. Ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan kalau ada orang ada orang dikatakan kepadanya innahu yajibu alaika an tusalli ma'al jama'ati fil masjid. Kamu wajib sholat di masjid berjamaah. Idza in sarha sadrahu, kalau dia lapang dadanya dan dia mengatakan wa qala alhamdulillahilladzi sar'a li alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mensyariatkan sholat untukku, sholat jamaah gitu. Nah, maka ada alamatun ala anna Allah arada an yahdiyahu wa arada bihi khairan. Ini tanda berarti Allah menginginkan kebaikan, Allah menginginkan dia mendapat petunjuk hidayah taufik. Tapi kalau ada orang dikatakan padanya misalnya kebalikannya, sesungguhnya kamu wajib sholat jamaah di masjid loh. Wah, susah-susah sholat jamaah. Neng omah wae iso misalnya. Apa yang di masjidnya doyiko, dadanya itu sempit gitu. Disuruh sholat jamaah di masjid dia merasa sempit. Nah, ini berarti apa? Tanda bahwa Allah itu yuridu an yudillahu. Allah ingin menyesatkan orang tersebut. Nah, ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi terasa berat sebagaimana beratnya seseorang naik
ke langit, boro-boro naik ke langit, naik gunung Merapi aja berat ya. Yang suka mendaki gunung itu berat, apalagi naik ke langit. Menurut riset, semakin tinggi kita naik itu tekanan semakin kuat, itu semakin sesak di dada. Apalagi kalau orang mau naik ke langit itu. Nah, ini jadi berat sekali rasanya untuk menerima Islam atau syariat Islam. Nah, ketika ada orang merasa berat sekali, itu menandakan bahwa Allah menginginkan apa? Dia disesatkan. Nah, tadi wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta jemaah sekalian, di dalam hadis tadi mengatakan wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan untuk dia, maka Allah akan pahamkan dia dalam agama. Sehingga dia jadi bisa menerima agama dengan baik. Kenapa? Li'anna kullu man faqiha fi dinillahi azza wa jalla wa arafahu qabilahu wa ahabbahu. Karena setiap orang yang paham agama Allah, tahu dia agama Allah, dia akan menerimanya dan dia akan menyukainya. Gitu. Nah, di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 65 ada ayat yang menegaskan. Surah An-Nisa ayat 65 ya. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dan demi Tuhan, jadi Allah bersumpah dengan dirinya, fala wa rabbika, dan demi Tuhan yaitu Allah, la yu'minun, mereka itu tidaklah beriman. Orang itu dianggap tidak beriman kata Allah sampai kapan? Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau Muhammad, di sini raji'ina Rasulullah SAW, Muhammad SAW, sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim, sebagai penetap fima syajara bainahum, dalam perkara yang mereka perselisihkan. Jadi kembalinya ke Rasulullah SAW penentunya. Nah, dan ketika dikembalikan kepada Nabi, summa la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian mereka tidak mendapatkan ada keberatan dalam hati mereka. Ketika mereka berdebat gitu, tentang suatu perkara, oh ini loh dalam sunnah dikatakan begini, oh ya sudah, aku ikuti sunnah, lapang dada, tidak berat hatinya. Mimma qadaita, dari apa yang sudah engkau tetapkan, wa yusallimu taslima, dan mereka betul-betul ya berserah diri, jadi pasrah, ikut kepada ketetapan Allah dan ketetapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Bapak Ibu, contoh gini ya, misalnya kalau ada dua orang berdebat tentang satu perkara syar'i, salah satu dari mereka berdalil dengan sunnah, salah satu berdalil dengan tradisi misalnya. Nah, misalnya ya, maka Bapak Ibu, mereka berdebat sengit itu. Menurut si A, ya, kita tadi ya dalam kajian tadi pagi kan, membungkukkan badan ketika ketemu orang untuk menghormati seseorang, itu gak ada masalah, kata si A. Kata si B, oh nggak boleh, ribut kan? Lu kan itu kesopanan. Kita ketemu orang bungkuk gini, jadi monggo Pak, monggo Bu. Sementara yang lain mengatakan, nah itu nggak boleh, ribut kan mereka. Kata si B nggak boleh. Si A tanya, coba apa dalil antum kok itu seharusnya kita bungkuk badan kita? Karena itu tradisi di Jawa misalnya. Jadi di Jawa itu ada tradisi, kalau ada ketemu orang, apalagi dia mungkin lebih tua dari kita, lebih mulia dari kita, ya kita bungkukkan badan. Kalau perlu ngesot-ngesot kita ketemu dia, misalnya. Begitu tradisinya. Tapi menurut si B tidak, itu nggak boleh. Lalu si A tanya, ente punya dalil nggak? Ya punya saya dalilnya. Apa? Kata Nabi SAW ketika beliau ditanya oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas bin Malik bercerita, qala rajulun, ada seseorang berkata, ya Rasulullah,
Dua Rasulullah, ar-rajulu minna ya, yulki akhahu atau yalqa akhahu aw sadiqahu ayan hanilahu. Ada seseorang dari kita ketika ketemu saudaranya, ketika ketemu temannya, apakah dia membungkukkan badannya untuk orang yang dia temui itu? Qala la, kata Nabi. Enggak boleh. Itu dari saya, kata si B. Ini hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Hadis hasan ya, riwayat Imam At-Tirmidzi dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Nah, ribut kan berdua ini. Bapak Ibu dan yang sekalian, jika si A mengatakan, oh ya sudah kalau gitu idem deh, aku ikut kamu. Jadi berarti membungkukkan badan untuk menghormati seseorang itu nggak boleh ya, karena ada hadisnya. Dia lapang dada mengikuti itu. Nah, maka berarti orang ini apa? Dapat hidayah. Tapi kalau dia berkutat, enggak, ini tradisi yang harus dipelihara. Masa bungkukin badan aja nggak boleh misalnya? Kan tradisi kita begitu. Loh kan dalam hadis Nabi melarang. Enggak, aku tetap megang tradisiku misalnya. Nah berarti kalau dia bilang seperti itu, nah berarti yuridillahu an yudil an yudillah. Nah ini gampang sekali caranya. Ketika udah ada dalil, kok dia tetap ngotot, ya lebih mengedepankan tradisi, nah berarti itu tanda bahwa dia itu dibuat sesak dadanya, berat, ada beban. Nah, itu tanda dia disesatkan. Tapi kalau ketemu dalil, ketemu ayat Quran, ketemu hadis, langsung plong dia, oh iya, berarti ini saya salah ya sama ini, saya ikut dalil deh. Nah ini maka bersyukurlah. Ya baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, itu contohnya. Maka para ulama pada umumnya mengatakan haram, membungkukkan badan itu haram. Setidak-tidaknya paling ada yang mengatakan makruh, tapi tidak ada yang mengatakan boleh. Membungkukkan badan dalam rangka untuk menghormati itu tidak boleh. Tapi kalau bungkuk badan karena gatal lututnya itu nggak masalah. Jadi saya kira ini yang kita bisa bahas karena sudah isya ya. Jadi poinnya bahwa dua ayat ini menjelaskan, menetapkan isbat al-iradah lillahi subhanahu wa ta'ala, termasuk iradah lil hidayah wal iradah lil idlal, keinginan Allah untuk berikan petunjuk dan keinginan Allah untuk menyesatkan hambanya. Baik Bapak Ibu, sebelum diakhiri ada kesempatan ya silakan 1 2 ringkas saja ya silakan Mas Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iman kita itu kan naik turun terus ya bisa kadang-kadang juga kotor. Ya. Nah, itu kita berlindung dari hal-hal seperti itu, ada doanya. Ya. Berlindung dari futur gitu ya. Waalaikumsalam. Ya, afwan ya benar. Silakan Pak Agus. Hewan darat yang sebelumnya halal namun setelah ihram kemudian jadi haram itu sejak zaman Nabi Muhammad saja atau sejak zaman Nabi Ibrahim juga sudah haram Pak? Mohon penjelasannya. Baik. Itu saja bagus ya. Ya monggo Mas Berhari. Ya. Beda masyiah dengan iradah. Ya baik Bapak Ibu dan sekalian, saya jawab ringkas. Yang pertama, betul tadi al-imanu yazid wa yanqus ya, kata para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Iman itu bisa naik bisa turun, yazidu bi at-taati wa yanqusu bil maksiyah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Nah, apa ada doa gitu supaya kita ini selalu kuat imannya, sehingga kita gampang menolak perbuatan kemaksiatan, kefasikan, kekuburan gitu ya. Gitu. Supaya kita kuat imannya terus. Itu ada nggak doanya? Tidak putur gitu ya. Ada. Ya di antaranya misalnya doa yang biasa dibaca oleh Nabi ya, berdasarkan surah Al-Hujurat ya. Allahumma habbib ilainal imana wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyana waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, cintakanlah hati kami ini kepada iman dan jadikanlah iman itu indah dalam hati kami, dan jadikanlah dalam hati kami ini ada kebencian kepada kekufuran, kepada kefasikan dan kepada kemaksiatan. Wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan.
Nah, ya, itu berdasarkan soal Hujurat ya. Nah, kemudian waj'alna minar rasyidin, dan jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang berada di atas petunjuk yang benar atau jalan yang lurus. Itu diantaranya. Kita minta sama Allah supaya kita itu selalu cinta pada iman, indah iman dalam hati kita. Lalu kita dijadikan benci terhadap kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Yaitu, itu bisa ya menjadi salah satu doa agar kita tetap cinta pada iman subur ada dalam hati kita. Itu wallahu a'lam bishawab. Itu hadis akhrajahu Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak As-Sahihain. Beliau mensahihkannya dari Rifa'ah bin Rafi Az-Zuraki ya. Itu perawi hadisnya, sahabat Rifa'ah. Kemudian yang kedua, apa tadi? Pak Agus ya. Hewan darat itu diharamkan. Ini yang dimaksud buruan hewan darat ya Pak Agus. Hewan darat yang diburu kan, wairi muhil disoidi wa antum hur tadi kan. Kecuali tadi hewan darat yang diburu itu tidak halal ketika kalian sedang ihram. Nah, apakah dulu sejak Nabi Ibrahim ya kan ada syariat haji ya, tawaf berarti ada ihram, itu juga diharamkan buruan hewan darat atau tidak? Wallahu a'lam ya, saya belum tahu tentang itu. Tapi yang jelas syariat Nabi Muhammad bagi orang yang sedang ihram dia tidak boleh makan hewan daging darat yang diburu loh ya. Kalau yang disembelih biasa boleh, bukan buruan. Kan as-sayd yang nggak boleh, yang diburu. Ya, semoga jelas ya Pak Gus. Itu maksudnya apa sebelumnya? Kayak sapi, unta dan apa yang liar. Ya gitu. Kalau ada sapi liar, unta liar, kambing liar diburu, dipanah atau ditembak, nah lalu disembelih, nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau sapi peliharaan, unta peliharaan disembelih, disuguhkan untuk orang yang sedang ihram, nggak ada masalah. Jadi itu bagus. Yang dijadikan itu haram itu apa kira-kira Pak? Karena dia sedang ihram membunuh. Kan kalau berburu, ya kalau abang nyembelih nggak membunuh, membunuh juga ya. Yang memburu aja menyuguhkan termasuk haram Pak. Ya menyuguhkan betul, menyuguhkan. Tapi kalau yang berburunya sih halal, berburunya halal. Cuman yang haram itu orang yang sedang ihram itu saja. Yang sedang ihram. Yang tidak ihram orang biasa ada masalah halal. Ya. Itu apa sebabnya? Ya, yang menyebabkan haram. Nah, itu perlu dibaca tafsir para ulama ya. Apa sebabnya? Hikmahnya apa gitu bagus ya. Ya, sementara saya belum bisa jawab gitu ya. Tapi pasti ada hikmahnya kok kenapa orang sedang ihram haram makan daging hewan buruan, hewan darat buruan. Tapi yang jelas hukumnya haram. Soal sebabnya apa, saya belum bisa jawab sekarang. Karena minuman keras itu sebelumnya juga katanya halal Pak. Namun setelah Nabi Muhammad dan Rasulnya haram gitu. Apa itu? Minuman keras itu sebelumnya halal. Oh iya. Boleh. Namun setelah liar banyak kemudian haram nggak boleh. Ya. Kalau itu kan jelas karena bisa menghilangkan, menutup akal sehat ya. Ya itu makanya diharamkan. Ya. Jadi orang yang sedang ihram itu dilarang berburu atau haram untuk berburu. Apalagi makan daging yang Suguhkan. diburu tadi. Jadi pelaku orang yang sedang ihram itu tidak boleh berburu dan memakan daging yang diburu itu tadi. Jelaskan sampai itu. Ya, betul. Termasuk. Tapi kalau ini hasil buruan orang lain, ya, orang yang tidak ihram, terus dia sebagai pedagang terus dijual kepada atau dijualkan kepada orang yang sedang ihram. Itu kalau kita baca ya. Jadi ini berburu orang yang sedang ihram berburu jelas haram, berburunya haram. Memakan daging hewan yang dia buru dari hewan darat itu haram. Termasuk memakan daging hewan buruan yang diburu oleh orang lain itu juga haram. Jadi pernah Nabi disuguhi oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ini daging ya keledai buruan. Nabi nggak mau. Kenapa? Karena
kami ini sedang ihram dan kami tahu kamu berburu hewan itu untuk kamu suguhkan kepada kami, makanya kami nggak mau. Nah, walaupun orang lain yang berburu, kalau dia memang sengaja berburu untuk disuguhkan kepada kita yang sedang ihram, itu juga haram gitu barangkali. Nah, itu. Ya, yang memang tujuannya niat untuk kita gitu, untuk yang sedang ihram itu nggak boleh. Apalagi kita membantu, itu ada keledai, buru sana, itu juga termasuk tidak boleh. Tapi kalau tidak ada niat, orang berburu ya tidak ada niat untuk kita, pada Allah pas ada kita, oh ini silakan makan, dia nggak ada niat untuk kita, nah itu baru boleh, itu baru boleh. Jadi itu pada dia penjelasan rinciannya. Jadi Allah a'lam bishawab. Itu bagus. Terakhir, apa bedanya masyiah dengan irodah? Masyiah itu kehendak, irodah itu keinginan. Ada bedanya nggak Bapak kira-kira? Kehendak dan keinginan. Apa bedanya? Keinginan itu bisa terjadi, bisa tidak. Keinginan itu bisa terjadi, bisa tidak. Kan tadi irodah kauniyah pasti terjadi, kalau irodah syariah bisa terjadi, bisa tidak kan. Tapi kalau masyiah, insya'a kana wa illam yasha' lam yakun. Itu kan dalam hadis kata, jika Allah menghendaki sesuatu pasti terjadi. Fa illam yasha', tapi kalau Allah tidak menghendaki, lam yakun, tidak mungkin terjadi. Bedanya itu. Nah, antara masyiah dengan irodah. Kalau irodah itu ada kemungkinan terjadi, ada kemungkinan tidak terjadi. Tapi kalau masyiah, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ya, nanti mungkin irodah kauniyah itu betul di sini katakan irodah kauniyah itu termasuk kategori masyiah, gitu. Karena pasti terjadi. Insya'akan wa illam yasha' lam yakun katanya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Ya baik Bapak Ibu, sementara ini yang kita bisa bahas, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barakatuh ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.